ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya konsultasi tentang pajak usaha saya. Tahun ini omset saya sekitar 6 miliar. Tapi saya bingung, berapa pajak yang harus saya bayar bulan Desember nanti? Baik Bapak, saya boleh lihat datanya terlebih dahulu. Sebentar ya Pak, saya cek terlebih dahulu. Oke Bapak, ini ternyata Bapak termasuk wajib pajak pengusaha bebas ya, dan sudah PKP ya? Iya Bu, saya sudah melakukan PKP 2 tahun lalu. Bagus Pak. Saya akan menghitung pajak penghasilan Bapak terlebih dahulu untuk menentukan berapa kekurangan bayar Bapak di bulan Desember. Oh iya Pak, dalam menghitung pajak kita perlu mengetahui 3 hal utama Pak. Di antaranya itu ada pendapatan bruto, kemudian ada pengeluaran atau beban deductible, dan juga ada pengeluaran non deductible. Nah, dari data Bapak, pendapatan bruto Bapak itu 6 miliar. Kemudian ada pengeluaran usaha deductible. Nah, pengeluaran deductible ini adalah biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan neto kena pajak. Artinya dalam laporan keuangan itu perhitungan pajak tidak semua pengeluaran itu bisa diterangkan Pak. Jadi hanya yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang bisa disebut dengan deductible. Nah, contohnya itu ada sewa tempat, gaji pegawai, listrik dan air, biaya barang dagangan, dan juga biaya promosi. Kalau berdasarkan data Bapak, itu sewa tempatnya itu 300 juta, gaji pegawai 320 juta, listrik dan air 180 juta, biaya barang dagangan 2 miliar 500 juta, dan juga biaya promosinya 700 juta. Kemudian ada yang namanya pengeluaran non deductible. Nah, pengeluaran ini tidak dikurangkan. Contohnya seperti makanan pribadi dan liburan keluarga. Kalau milik Bapak ini makanan pribadinya itu 240 juta dan juga liburan keluarganya itu 200 juta Pak. Oh, berarti kalau belanja buat makan pribadi itu masuknya non deductible ya Bu? Betul sekali Pak, itu termasuk ke pengeluaran non deductible. Baik Pak, saya akan mencoba menghitung pajak terutang Bapak terlebih dahulu ya. Mohon ditunggu Pak. Saya akan menjelaskan terkait pajak terutang Bapak di bulan Desember ini ya Pak. Jadi ini data ringkasan Bapak yang sudah saya hitung ya Pak. Pendapatan bruto itu 6 miliar, kemudian pengeluaran usaha deductible itu sewa tempat ada 300 juta, gaji pegawai 320 juta, listrik dan air 180 juta, biaya barang dagangan 2 miliar 500 juta. Jadi kalau di total deductible-nya pendapatannya Bapak itu ada 4 miliar. Kemudian kalau pengeluaran non deductible itu tidak dikurangkan ya Pak. Nah, untuk pengeluaran ini makanan pribadinya itu 240 juta, liburan keluarga itu 200 juta. Kemudian PPh yang sudah Bapak bayarkan dari Januari sampai November itu 60 juta. Jadi kalau dihitung untuk mencari penghasilan neto Bapak itu ya dari pendapatan bruto Bapak itu dikurangi dengan pengeluaran deductible. Nah, penghasilan netonya itu dari 6 miliar dikurangi dengan 4 miliar Pak. Jadi tinggal 2 miliar itu untuk penghasilan neto. Kemudian kalau pengeluaran non deductible kan tidak dikurangkan ya. Jadi hanya ini nanti yang bisa kita hitung untuk perhitungan selanjutnya. Nah, ini sudah terlihat ya Pak, pengeluaran netonya 2 miliar. Kemudian untuk perhitungan yang PKP atau penghasilan kena pajak, karena Bapak itu masih lajang, maka Bapak itu tergolong di TK 0. Nah, PTKP-nya itu adalah 54 juta. Jadi dari penghasilan neto tadi yang 2 miliar itu kalau dikurangi dengan PTKP sejumlah 54 juta, itu PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya itu
senilai 1.946.000.000. Kemudian untuk perhitungan selanjutnya yaitu dikenakan dengan PPh pasal 17. Nah, tadi kan perhitungannya itu 1.946.000.000. Kemudian kalau di PPh 17 untuk lapisan PKP itu dibagi di beberapa macam, Pak. Nah, untuk penghasilannya sampai dengan 60 juta itu dikenakan tarif 5%. Jadi 5% itu dikali dengan 60 juta, hasilnya itu 3 juta. Kemudian kalau yang 60 juta sampai 250 juta itu dikenakan tarif 15%. Jadi 15 dikali 190 juta. Nah, itu hasilnya adalah 28.500.000. Kemudian kalau penghasilannya 250 juta sampai 500 juta itu dikenakan tarif 25%. Jadi 25% dikali 250 juta, hasilnya itu 62.500.000. Kemudian kalau yang tarif 500 juta sampai 5 miliar itu dikenakan tarif 30%. Jadi tadi sisanya menjadi 30% dikali dengan 1.446 juta. Nah, hasilnya itu 433.800.000. Nah, ini kalau di total PPh terutangnya itu adalah 527.800.000. Karena Bapak sudah membayar Januari sampai November, jadi di PPh 21 ini yang harus dibayarkan oleh Bapak di bulan Desember itu tinggal 527.800.000 ini dikurangi dengan 60 juta, Pak. Jadi pajak yang harus dibayar Bapak di bulan Desember itu senilai 467.800.000. Wah, ternyata besar juga ya pajak yang harus saya bayar bulan Desember ini. Untung tadi dijelasin mana pendapatan deductible. Kalau enggak, saya pikir makan pribadi juga dihitung. Banyak yang mengira begitu, Pak. Tapi tenang, semua pelaku usaha itu pasti belajar bertahap. Yang penting Bapak sekarang udah tahu alasannya. Ya Bu, ini sangat membantu saya sekali. Jadi nanti saya akan siapkan laporan keuangan lebih baik tahun depan. Betul, Pak. Oh iya, Bapak juga bisa pakai eSPT atau aplikasi e-form. Kami siap bantu kalau Bapak ada kendala. Baik Bu, terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat membantu saya sekali. Sama-sama, Pak. Oh iya, Pak, ini catanya ya, Pak. Oh iya, terima kasih banyak Bu. Iya. Hati-hati di jalan, Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Pagi Mbak. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Saya kan baru buka restoran gitu kan. Nah, omsetnya tuh per bulan tuh kayaknya 35 juta. Nah, teman saya tuh bilang kalau katanya kita tuh harus melaporkan pajak karena ternyata UMKM itu ada pajaknya. Nah, makanya saya kesini mau konsultasi gimana cara ngitungnya. Oke, jadi Mbak termasuk kategori UMKM ya. Pajaknya final cuma 0,5% dari omset bruto. Oh, berarti bukan dari keuntungannya ya? Saya kira perhitungannya tetap dari keuntungan. Bukan, Mbak, berdasarkan UU HPP 2021 untuk UMKM pajaknya dihitung dari omset langsung. Enggak perlu laporan laba rugi. Untuk perhitungan pastinya saya hitungin dulu ya, Mbak. Oke, jadi karena Mbak termasuk orang pribadi UMKM, skema pajaknya final 0,5% dari omset bruto sesuai dengan UU HPP 2021. Nah, ini kan tahun pajaknya yang 2024 ya, Mbak? Ya. Karena omset per bulannya 35 juta, jadi di total dulu omset setahunnya 35 juta dikali 12, jadi omset per tahunnya itu ada 420 juta. Nah, untuk perhitungan pajak final UMKM-nya tinggal dikali 0,5% kali 420 juta, jadi menghasilkan
2.100.000. Jadi kalau dari perhitungan tadi pajak saya cuma 2,1 juta ya? Iya mbak, mbak bisa store pajaknya setiap bulan sebesar 175.000 atau bisa langsung store sekaligus 1 tahun sesuai kemampuan mbak aja sih. Wah ringan juga ya mbak, saya pikir kalau harus lapor-lapor kayak gini tuh ribet. Emang banyak yang mikir gitu sih mbak, tapi pemerintah tuh emang ngasih kemudahan buat UMKM biar tetap bisa berkembang sambil tetap taat pajak. Kalau tahun depan omset saya naik nih ke 500 juta, itu nanti tarifnya tetap sama atau gimana atau bisa berubah? Masih bisa mbak, selama omset per tahunnya tuh belum lebih dari 4,8 miliar. Tapi perlu diingat, ini hanya untuk wajib pajak orang pribadi yang belum berubah dari PT ke CV. Oh gitu ya mbak, makasih ya mbak. Jadi tahun depan saya bisa mengatur keuangan saya lebih baik lagi. Iya, sama-sama mbak. Tahun depan tinggal kesini aja nggak apa-apa. Oke mbak, saya pamit dulu ya mbak. Terima kasih ya mbak. Loh, Mbak, habis konsultasi juga? Iya, saya tuh harus konsultasi tentang UMKM saya. Saya juga, agak ribet, tapi setelah dijelasin sama petugasnya, jadi paham deh. Kalau semua pelaku usaha kayak gini, itu bakal pembayaran pajaknya bakal tertib. Betul Mbak, susah-susah Mbak buat usahanya. Iya pak, setuju juga. Permisi Bu, Iya, berapa ya pak? saya Kalau semua pelaku usaha kayak gini, itu pasti bakal pembayaran pajaknya tertib banget. betul banget tuh Mbak. Susah terus ya Mbak buat usahanya. Iya pak, Saya kira tuh nggak sabar. Gue masih ngomong. Baik Bu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama pak. Oh iya pak, ini saya kembalikan ke bapak. Terima kasih banyak Bu. Iya. Kita dulu, masa kayak nggak ada apa? Kayak ini, ya, jabat tangan dia. Wah, gimana sih lu? ya kamu kan tahu.